syukur syukur Yarahana sikini kata satakaya. Pagi ini kau bicara lagi Tuhan di hidup kami. Karena setiap kali firman Tuhan itu menyinari akan langkah kami, maka satu langkah ke depan kami akan lihat. Dan biar kaki hidup kami menapak apa yang terlihat dari firman-Mu. Hamba berdoa satu langkah lagi. Tuhan tunjukkan kepada kami. Dan mampukan kami memahami perkataan-Mu Tuhan. Roh Kudus yang menjabarkan di hati dan hidup kami. Dengan hikmat, wahyu, dan pengertian yang Kau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar nama-Mu dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Saudara sekalian, kemarin saya dengan teman-teman pergi dan saya tiba-tiba merenung sesuatu. Kita ini orang yang jauh lebih beruntung, tanda petik ya, hidup dalam berkat Tuhan. Kita nikmati begitu banyak, kita dapat jaminan keselamatan, kita nikmati semua yang ajaib. Ada orang berkata, Pak, Bapak kerja begitu keras. Beberapa hari ini kena di tenggorokan saya, di fisik saya. Saya bilang semakin besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, maka semakin Paulus berkata, kita akan kerja lebih keras. Dan sebetulnya kalau kita melihat, dibandingkan dengan rata-rata orang di sekitar kita, bukankah anugerah Tuhan itu ajaib buat kita? Bukankah ada banyak hal yang kita bisa tiap hari syukuri? Tapi kalau Anda melihat sekitarmu, Anda akan melihat juga yang sama. Saya khawatir ada yang juga kena di hatimu. Bahwa dengan semua dan terlalu banyak hal yang sudah Tuhan berikan buat kita, ternyata bagi beberapa orang tidak pernah cukup. Buktinya kita terus hidup mengeluh, dan seakan-akan dunia mau kiamat, seakan-akan problem kita paling besar. Menurut saya di sebuah titik itu seperti menghina Tuhan. Bayangkan dengan segala kelimpahan dan berkat, dengan jaminan keselamatan yang Tuhan beri, dengan apa yang Dia beri buat kita hari ini, kita masih mengeluh. Pak Victor cerita dia ketemu dengan seorang ibu, dia ngemis itu bukan karena tiap hari profesinya pengemis. Dia ini lagi mau bayar ngangsur untuk seragam sekolah anaknya. Tidak punya uang. Suaminya sudah kerja setengah mati, hanya cukup buat hidup sehari-hari. Nah, karena dia harus ngangsur seragam sekolah anaknya, dia ngemis. Sengaja tidak cari tempat di daerah tempat dia tinggal karena malu. Dan seharian hari itu dia belum makan. Dia sengaja kumpulkan uangnya untuk nanti ngangsur seragam sekolah anaknya. Hari itu diberi makan dan didoakan. Bahagia sekali. Saya yakin di tengah-tengah kita ini tidak ada yang sampai seperti itu kan. Artinya apa yang Tuhan berikan buat kita, coba Anda hitung dengan baik. Tapi toh kenyataannya ada banyak orang yang masih mengeluh. Ya kita berkata, Pak, apa yang saya inginkan belum tercapai. Apa yang saya mau belum ada. Tapi kita kan tidak tidur di kolong jembatan. Tidak juga tidur di terminal. Ya tapi kontrakan saya mau habis, Pak. Ya memang. Kan waktu berjalan terus. Tapi percayalah, Tuhan itu pelihara kita. Mari kita bersyukur dan percaya akan pemeliharaannya daripada kita ngomel, menggerutu, bersungut-sungut.
Lama-lama Tuhannya sebel, saudara. Dia bilang, kurang apa lagi? Dan memang selama kita hidup di dunia, istilahnya ini, nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna. Hidup kita pun tidak akan sempurna. Nanti Tuhan yang menyempurnakan kita. Tapi bukankah dalam ketidaksempurnaan kehidupan kita ini masih terlalu banyak yang kita bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Kalau saudara ingin ambil bagian, ingin ikut membagikan makanan, Anda bisa hubungi Pak Victor ya. Bergabunglah. Kita berharap tiap hari, satu hari kelak kita bisa 1000 nasi kita bagikan. Dan itu untuk kebaikan, untuk kasih Tuhan. Saya yakin kota ini akan berubah dan akan makin luar biasa. Amen, saudara. Pagi ini saya mau ajak Anda belajar tentang kota yang layak dan kota yang tidak layak. Kota ini bisa mewakili kota kita, bisa mewakili gereja, tapi juga bisa mewakili pribadi kita masing-masing. Yang pertama, mari kita lihat Yohanes pasal yang keempat. Saya akan ajak Anda melihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, kemudian kita lompat ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dan kita sambung dengan ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat yang keempat, ada kalimat yang aneh sekali. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Di rumah tolong Anda baca dan selesaikan akan cerita ini. Kita lompat ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ada satu kota di daerah Sikem, namanya kota Sikar. Alkitab mengatakan bahwa Yesus harus melintasi akan daerah Samaria itu, dan dia harus melewati akan kota Sikar. Saudara, kalau ada satu kata harus, dan itu ditujukan kepada Tuhan, itu sesuatu yang ajaib sekali. Nanti saya akan mengajak Anda melihat perbandingan dengan kota lain, yang waktu mereka ingin mencoba mendikte Tuhan saja, Tuhan tidak suka. Tapi kota ini merupakan kota yang Alkitab berkata, Yesus harus melintasi daerah itu.
Apa yang mengharuskan Tuhan? Saya percaya bukan semata-mata sebuah letak geografisnya sehingga harus dilewati. Katakanlah kita dari Semarang mau ke Ungaran, orang berkata kita harus melintasi Jatingaleh. Sebetulnya tidak harus. Anda bisa lewat Gunung Pati, tidak usah lewat Jatingaleh. Tapi kalau ada perkataan harus melewati Jatingaleh, itu artinya ada sesuatu di situ yang harus dituntaskan dan ada atensi Tuhan yang tidak lazim terjadi. Maka ayat ini saya mengatakan lagi-lagi bukan semata-mata karena letak geografis daripada Sikar sehingga harus dilewati. Saya lebih percaya oleh karena ada sesuatu yang menarik atensi Tuhan, perhatian Tuhan, yang membuat dia berkata, yang ini tidak boleh aku lewati, aku harus melewatinya. Dan kalau Anda membaca, maka kita menjumpai sebuah fakta yang benar. Ketika dia berhenti di kota Sikar itulah, maka dapat dikatakan hampir seluruh penduduk kota itu berbondong-bondong datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini sebuah perjalanan keharusan bagi Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, apa yang mengharuskan Tuhan melewati sebuah kota? Apa yang mengharuskan Tuhan melewati sebuah gereja? Apa yang mengharuskan Tuhan melewati seorang pribadi tertentu? Dan bukan hanya sekedar lewat, dia berhenti, dia singgah dan membuat sebuah kegerakan. Semua orang sebetulnya ingin hidupnya disinggahi oleh Tuhan. Semua orang sebetulnya ingin hidupnya dilawat, didatangi oleh Tuhan. Tadi malam saya terima message salah seorang keponakan saya mimpi ketemu Tuhan Yesus. Orang tuanya bahagia sekali. Dia berkata, anakku ketemu Tuhan Yesus. Dan anaknya dalam mimpi tanya, kamu Yesus kan? Katanya, waktu masih kecil soalnya. Iya, aku ini Yesus katanya. Itu aja orang tuanya bahagia loh. Terus dia tanya, Tuhan ngomong apa? Lupa katanya. Tapi sudah bahagia banget. Semua orang yang pernah mengalami didatangi Tuhan, dijamah hidupnya, itu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, apa yang membuat Tuhan harus mendatangi hidupmu? Harus melewati mendatangi gereja ini. Harus mendatangi dan melewati kota ini. Harus mendatangi dan melewati negara ini. Apa yang mengharuskan? Saudara, tidak lepas sebetulnya. Pertama-tama saya tahu karena ada seorang wanita, tapi itu cuma sekedar pemantik sebetulnya. Tapi Alkitab berkata ia harus melewati daerah itu. Sebab daerah itu ada sesuatu yang historis sifatnya di belakangnya. Nah, saya mau tunjukkan bahwa kota itu berkaitan dengan hidup orang yang bernama Abraham. Tapi kemudian berkaitan juga dengan hidup orang yang bernama Yakub, leluhur daripada umat pilihan Tuhan. Kita belajar sama-sama. Kita lihat Kejadian sekarang. Kitab Kejadian. Mari silahkan buka dengan saya Kitab Kejadian. Kejadian pasal 12 ayat 5, 6, dan 7. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu dan sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Garis bawahi, ini yang tadi kita lihat. Yesus harus melintasinya lagi. Yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Sikem pertama kali muncul di Alkitab ketika ada cerita waktu Abraham sampai di situ Tuhan berfirman, tanah ini akan aku berikan kepada keturunanmu. Dan begitu Abraham mendengar janji Tuhan itu, dia membangun mezbah dan dia membakar korban ke Tuhan dan dia menyembah Tuhan. Dia mau berkata, Tuhan, aku akan selalu ingat di Sikem ini engkau berkata, ini untuk keturunanku. Dan ini merupakan tempat di mana Tuhan pernah berjanji. Tetapi kalau Anda baca di Yohanes 4 tadi, itu dikaitkan sebetulnya dengan orang yang bernama Yakub. Nah, di mana kaitannya? Lihat Kejadian juga sekarang. Kejadian pasal yang ke-33. Kejadian pasal 33 ayat yang ke-18 sampai 20. Alkitab berkata, dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Jadi ini dia sudah pulang dari tempat Laban. Dia masuk lagi dan dia sampai di Sikem. Kemudian menurut saya ini tidak kebetulan. Yakub ini pernah hidup bergaul dengan Abraham walaupun beberapa tahun. Dan dia pasti pernah dengar cerita dari kakeknya apa yang pernah Tuhan janjikan kepadanya. Dan dari bapaknya pasti dia juga mendengar apa yang Tuhan pernah janjikan kepada mereka. Karena Alkitab mengatakan kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita, lalu mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Saudara sekalian, ingat ya, Yakub ini pernah berkata begini, Tuhan, kalau engkau membawa aku kembali dengan selamat dan memberikan aku pakaian untuk aku pakai dan makanan untuk aku makan, engkau membawa aku kembali dengan selamat ke tanah Kanaan ini, maka aku akan menyebut engkau sebagai Allah Israel atau Allah Yakub tepatnya. Hari itu dia menyebut Allah ialah Allah Israel. Dan apa yang dia buat? Ketika dia sampai di tempat di mana Tuhan pernah berjanji, dia bayar di situ sebidang tanah. Alkitab berkata, untuk dia berkemah. Percayalah ini tanah yang luas. Karena dia bawa istrinya, bawa gundiknya, bawa belasan anaknya, bawa pegawai-pegawainya, bawa hartanya. Dia beli tanah yang luas. Dan dia bayar 100 kesita. Di tempat di mana ada Tuhan pernah berjanji. Dan di tempat yang sama ada harga yang dibayar. Maka di tempat itu akan terjadi Tuhan harus melintasinya. Seringkali kehidupan orang Kristen bukan orang Kristen yang pegang janji Tuhan, apalagi bayar harganya. Saya ingat almarhum Yeremia Rim pernah berkata, to be a Christian, you pay nothing. Menjadi orang Kristen, kamu nggak perlu bayar apa-apa. But to be a disciple of Christ. Tapi untuk menjadi muridnya Kristus, you pay everything. Engkau bayar dengan segala sesuatunya. Engkau bayar dengan semuanya. Yakub ini orang yang cerdik. Dia tahu mendapatkan perkara rohani melalui perkara-perkara jasmani. Hak kesulungan dia beli dengan semangkok bubur merah. Anda baca lagi, tanah Sikem dia beli dengan 100 kesita. Dan oleh karena itulah, orang Samaria itu mengatakan, sumur ini bapak kami Yakub yang memberikannya kepada kami. Artinya itu daerah yang dibayar lunas oleh Yakub. Dan di tempat di mana anaknya membayar harganya, di situ Tuhan harus melintasinya. Kalau hidup kita ini tidak pernah pegang janji Tuhan, saudara dalam masalah besar. Tapi kalau engkau hanya pegang janji Tuhan dan tidak cukup cerdas secara rohani untuk kita bayar harganya,
Saudara, kita bukan orang yang akan mampu dan bisa menerima lawatan Tuhan. Hari-hari ini, dua hal ini harus kita gabung menjadi satu. Pegang apa yang Tuhan janjikan dan lakukan apa yang Dia perintahkan. Bayar yang Dia mau kita bayar. Saudara akan melihat engkau akan menjadi tempat yang menarik atensi Tuhan. Beda, jauh lebih dibandingkan dengan yang lain. Minggu lalu saya baru mengalami sebuah peristiwa. Saya belajar Tuhan itu Tuhan yang tetap baik. Tuhan yang menjamin kita. Dan Tuhan yang menolong kita. Tapi teman yang bersangkutan ini menurut saya orang yang cukup cerdik, saudara. Tapi ujungnya saya tahu dia diuji Tuhan. Saya juga Tuhan mau lihat hati saya sebetulnya. Saya melayani di sebuah kota. Dan anak-anak saya semua ikut. Mereka menari, ada teman-teman tim musik yang berangkat. Saya nggak sebut kota lah. Nah, pada waktu itu selesai acara KKR, gembala sidang dan istrinya yang ngundang saya berkata, "Pak, saya minta waktu mau bicara sebentar." Saya bilang boleh. Dia masuk di kamar hotel saya, kemudian mereka berdua cerita. Mereka berkata begini, "Kota ini, Pak, anak Tuhan hanya 1%. Saya tahu Semarang itu kira-kira sudah 35%. Luar biasa, ini kota diberkati Tuhan, luar biasa. Mereka hanya 1%. Terus dia berkata, secara rohani, dia berkata, saya punya kerinduan melihat kota saya ini dilawat Tuhan. Kota itu sebetulnya kota yang unik dan menarik sekali. Bank pertama di Indonesia itu di kota itu. Dan dari kota itu sebetulnya lahir cukup banyak tokoh nasional, terutama di militer. Ini kota yang asik lah. Ada banyak cerita. Di infotainment sering muncul sekian waktu yang lalu. Nah, kemudian dia berkata begini, secara rohani saya ingin melihat kota ini juga dilawat Tuhan, mengalami kegerakan rohani. Tapi saya sadar, Pak, kekuatan rohani saya ini nggak mampu. Saya sadar kekuatan dalam saya ini nggak mampu. Saya butuh sebuah persekutuan. Saya butuh orang yang bisa saya ajak gandengan. Saya butuh kekuatan rohaninya untuk mendobrak kota ini dan membawa kegerakan. Sampai di situ saya masih bisa meraba kira-kira apa yang dia minta. Tapi saya nggak pernah bisa menduga apa yang dipikirannya dia. Saya ceritakan kepada Anda, menurut saya ini sebuah kecerdasan. Tapi buat saya itu ujian. Nah, dia berkata begini, saya berdoa, Pak. Dan saya mendapatkan gambaran seperti Jepang, katanya. Saya bilang, apa kaitannya dengan Jepang? Begini, Pak. Jepang setelah Perang Dunia Kedua hancur itu, maka mereka bisa dengan leluasa membangun kekuatan ekonominya. Dan hari ini mereka menjadi raksasa ekonomi yang luar biasa. Negaranya kecil, tapi ajaib. Karena kalau baca di koran ya saudara, orang Jepang itu luar biasa. Pas gempa itu ya, macet jalan 5 jam. Mobil itu stuck, berhenti di jalan. Tidak ada yang bunyiin klakson satupun. Kalau kita sudah di tengah-tengah gempa itu dievakuasi itu tertib. Katanya ya, supermarket dibuka. Free. Ambil secukupnya. Tidak ada penjarahan satupun. Kalau di Indonesia, wow, bahasa Semarang, hur-huran. Wah, mumpung pokoknya tumpuk. Sesok bosok, sesok dipikir. Wah, luar mengerikan. Itu dibuka. Mereka mau beli makanan, ambil gratis. Ada anak ya katanya ngambil roti 2 dimarahi mamanya. 1 aja. Nah kalau kurang, datang lagi. Jadi itu hebat. Itu cara ya, budaya orang yang menurut saya sekarang yang membuat decak kagum seluruh dunia. Nah dia berkata begitu. Dia berkata, Pak, saya ingin ke Jepang. Kenapa dia bisa bangun ekonominya hebat? Sederhana. Dia taruh di situ pangkalan Amerika. Amerika yang jaga dengan militernya.
menambah devisa buat dia karena ribuan tentara keluarganya itu perlu makan. Ekonominya kemudian dia bisa konsentrasi, tidak usah beli peluru istilahnya. Semua dipakai untuk membangun. Dalam waktu singkat akan luar biasa. Sampai di situ saya masih belum ngeh apa yang dipikirannya dia. Terus dia berkata begini, saya nunggu Bapak datang di kota ini sudah lama. Dan saya merasa saya perlu seperti itu, Pak. Tolong Bapak punya pangkalan di sini. Wah, hati saya mikir, kalau pangkalan Bun saya tahu, saudara. Kalau pangkalan seperti dia, enggak. Itu gereja bukan juga JKI, dan saya tidak ingin mengakuisisi gereja. Yang selama ini Tuhan tidak pernah panggil untuk buka cabang di mana-mana. Kita punya satelit masih di Kota Madya Semarang. Sebetulnya kalau Anda mau tahu, ada puluhan orang gereja di berbagai kota mau bergabung. Saya bilang tidak, kamu langsung ke sinode aja lah. Karena itu bukan panggilan saya. Kalau mereka punya 1000 hektar untuk nanam jagung, Pak Sugi akan berangkat hari ini juga. Tapi kalau buka gereja, itu bukan calling kita. So anyway, dia berkata, tolong Pak buka pangkalan. Saya bilang, buka pangkalan gimana? Dalam hati saya, enggak lah. Saya mau doain dia. Nah, terus dia ngomong gini. Saya sebetulnya tidak mengharapkan Bapak buka cabang atau buka apapun di sini, enggak. Saya tahu panggilan Bapak, kesibukan Bapak. Tapi saya perlu sesuatu yang legal. Yaitu sebuah pijakan yang mengatakan bahwa Bapak itu hadir di kota ini. Ya enggak bisa, saya bilang. Saya tidak hadir. Makanya Pak, saya mau membuat Bapak itu hadir. Dan saya yakin sebetulnya ini dari Tuhan. Nah, kamu mau ke saya gimana? Saya bilang. Nah, begini Pak, ini yang saya rasa saya dapat dari Tuhan. Besok selesai seminar, saya mau ajak Bapak ke notaris. Wah, notaris? Padahal minggu kemarin sudah. Ibu Nani notaris. Nyetempeli, saudara. Loh, ke notaris kenapa? Saya mau belikan Bapak rumah. Loh, coba diulangi lagi. Saya mau belikan Bapak rumah. Tak pikir nih pendeta ini genah orang. Itu bukan gereja gede loh, saudara. Rumah. Memang kamu punya duit? Kamu kredit? Enggak Pak, saya akan bayar kontan. Kamu punya uang? Gini Pak, dia bilang. Saya ini berdoa ke Tuhan. Tuhan, ini yang aku minta tandanya. Satu, harus sebuah rumah di kompleks perumahan paling mahal di kota ini. Saya pikir lumayan juga. Yang kedua, itu rumah harus rumah baru, tidak boleh pernah ditempati orang lain. Yang ketiga, saya harus punya uang Pak. Lah iya, saya berkata. Dan tidak boleh kredit. Harus kontan. Dan dia berkata, sampai dengan tadi pagi, saya hanya punya uang 10 juta. Makanya saya tidak berani ngomong ke Bapak. Tapi selesai KKR ini ada orang datengin saya, ngasih saya duit Pak. Saya buka kaget sekali. Cocok, persis untuk nutup beli rumah buat Bapak. Kan Tuhan Pak. Saya menemukan rumah, cuman tinggal satu yang belum dipakai orang, sudah terjual semua, di kompleks paling mahal di kota ini, istilahnya dia nih, raja-raja kota ini tinggalnya di situ, dan dia berkata, saya diberi duit, baru kira-kira setengah jam yang lalu, habis KKR, terus saya segera temui Bapak, karena saya yakin, 3 yang saya minta itu, Tuhan penuhi. Iya saudara. Kasih rumah. Saya mikir gini ya. Banyak orang ini berjuang kontrak sana sini. Banyak orang kredit rumah. Segala macam. Ini cuma datang suruh. Saya butuh tanda tangan Bapak punya rumah di sini. Kok Cek, orang Surabaya bilang, cek gampang nih katanya gitu ya.
Cuma model bolpen satu, mau bolpen pun bolpen notaris itu. Kata-kata selesai punya rumah. Saya diam, saudara. Terus saya ngomong gini dengan dia. Dua hal yang berbeda. Satu, soal kamu pengen aku dukung kamu, aku nyatanya sudah di sini. Hari ini 2 hari aku di sini, aku dukung kamu. Jangan khawatirlah. Kamu tak doain, ada apa-apa kamu tak beritahu, aku support kamu, hatiku support dukung kamu. Dan aku juga ingin melihat kota ini diselamatkan. Tapi, saya bilang, memang kamu cukup cerdik. Kamu mau cari perkara rohani dengan kamu buat sesuatu yang jasmani. Saya sih ketawa lihat kecerdikannya. Dan itu butuh kenekatan, saudara. Nekat. Dan kemudian saya bilang begini. Tapi soal memberi saya rumah. Bukan karena saya malas ngurusnya. Enggak, itu rumah Anda terima aja. Engkau kontrakkan ke orang, selesai. Ya kan? Tiap bulan dapat uang buat makan soto tiap hari cukup, saudara. Sampai kapan? Selama-lamanya Anda kontrakkan terus. Supply-mu tidak akan habis. Tapi saya bilang soal kamu memberi saya rumah, saya mau tanya Tuhan dulu. Ini Tuhan ngomongnya apa untuk saya? Tapi kamu tak akui kamu cerdas. Hanya apakah ini Tuhan atau tidak? Dah, kamu pulang dulu. Tapi ini Pak, ini janji. Ya, saya tahu. Aku sudah ngerti, kamu cerita begini-gini, aku ngerti. Saya sengaja tidak tanya rumah segede apa dan harganya berapa. Sebab kalau Anda tanya, bahaya. Kalau dia bilang 3 miliar Pak, waduh, mulus langsung. Gitu. Atau kalau dia berkata 50 juta Pak, Anda merasa gitu. Bisa kan? Bisa? Oh bisa. So hati-hati. Seringkali kita ini butuh yang namanya kemurnian. Pengen dengar Tuhan benar, atau kita nimbang secara manusia. Ini baru kejadian beberapa hari yang lalu, saudara. Saya bilang, sudah, kalian pulang ya. Saya berdoa malam ini. Siapa tahu Tuhan bicara. Karena pernah kejadian, saudara. Kalau masih ingat, bulan apa tuh ya? Akhir tahun atau bulan Juni itu. Pak Yusak itu datang dari Bandung bawa Mercy baru yang warna emas itu. Sampai di hotel ketemu saya, dikasihin saya. Nyoh, gue kue. Malamnya, saudara, saya mimpi Tuhan bilang, bukan punyamu. Saya kembalikan. Mercy terbaru. Hari itu rumah. Saya bilang, kamu pulang dah, kamu pulang. Tanya, saya mau tanya Tuhan. Tapi saya akui, ini orang cerdik. Persis kayak Yakub, saudara. Ini punya keyakuban tertentu. Ya toh, Abraham diberi janji bangun mezbah. Tuhan dikasih batu. Dan korban. Yakub datang di tempat yang sama. Dia bayar 100 kesibah. Saudara, apa yang terjadi? Mereka pulang, saya panggil anak-anak saya. Saya sudah ngerti sih sebetulnya. Apa yang Tuhan ngomong itu saya ngerti. Tapi saya mau konfirmasi lah. Sambil saya ngecek anak-anak saya ini cara mikirnya gimana ya. Saya panggil. Terus saya cerita. Yang mengagetkan Mr. Samuel. Kalau lihat modelnya ya, selalu akan berkata, ya wis toh. Sip. Oke, langsung. Karunianya itu begitu. Hari itu berkata gini, saya cerita kamu, berdiri dengan gaya, bukan dari Tuhan. Jangan diterima. Saya kaget. Kalau dia sampai nolak, wah itu ajaib, saudara. Loh iya. Saya bilang gini, ini rumah kompleks paling mahal.
Nggak peduli. Tuhan bilang bukan dari Tuhan, Pi. Jangan diterima. Yakin, nggak mau lihat dulu, nggak. Kok gede, nggak peduli. Wah, ini mujizat ini. Terjadi pertobatan total. Ini baru hine nih. Kalau biasanya hai nani, ini hine nih. Lain. Nah yang perempuan 2 saya tanya, ya mereka bilang, ya nanti aku doain. Selesai, pagi-pagi ini saudara. Yang 2 memberi kabar. Bukan, Pi. Tuhan bilang, bukan jatahnya Papi. Bukan, itu bukan. Saya ketawa. Karena saya tahu, pada waktu dia ngomong itu gak lama dia pulang, saya bilang, tidak. Sekalipun dia cerdas, dan niatannya baik, tapi kamu harus mengerti, itu bukan jatahmu. Besok paginya seminar kan saudara, selesai, saya ajak dia ngomong, mereka berdua. Saya bilang aku sudah berdoa, Tuhan bilang tidak. Tahu dia ngomong apa? Sudah saya bayar ya Pak. Loh, lah kok kamu sudah bayar? Lah saya yakin, pasti ya. Saudara tahu yang muncul di raut mukanya? Kecewa. Kalau orang lain, untung legorak setengah. Kecewa. Dan dia kejar, saya tanya, Pak, apa cukup sah dengan ini? Sudahlah. Yang penting Tuhan tidak nyalahkan kamu. Kamu diuji, kamu lulus. Aku juga seperti ujian. Dan Tuhan berkata, tidak. Poin saya adalah, saudara, kita bisa nggak dalam ketepatan ini mengerjakan yang Tuhan inginkan? Seberapapun itu, kalau Anda tahu kompleksnya, itu tetap rumah. Anda bisa jual, kok bisa apa, kan itu dari duit. Tapi dia mau ngerti hati kita. Apakah dengan itu membuat kita goyah? Apakah kita ini tetap murni, tanpa ngerti rumahnya, tanpa ngerti harganya? Kita tanya Tuhan ini ya atau tidak? Hari itu saya pulang, saya balik ke Semarang, hati saya sukacitanya luar biasa. Biasanya orang kalau sukacita kan dapat sesuatu kan. Ini menolak sesuatu itu saya bisa senang banget hati saya. Sebab Tuhan berkata, aku tahu hatimu. Engkau mau mengerti apa yang aku inginkan. Lebih daripada materi. Saya berdoa buat saudara. Saya minta dengan hormat. Belajar minta hati. Yang mengutamakan Tuhan. Tapi sekaligus kita punya kecerdasan. Hamba Tuhan ini menurut saya cerdas. Dia mau berkata, Bapak datang kemari. Buat sesuatu secara rohani. Buat kota kami. Dan dia berani. Keberaniannya dihargai Tuhan. Dia sudah punya rumah. Dia nggak perlu rumah tambahan. Tapi sisi lain, bagian hidup saya, Tuhan berkata tidak. Itu bukan bagian. Jangan diterima. Menurut saya, saudara, lebih keren menolak daripada menerima. Ya, lebih keren menurut saya. Lebih kelihatan kita ini orang-orang kerajaan surga. Tahu mana yang iya, mana yang tidak. Alkitab berkata, berbahagialah rakyat yang pemimpinnya ngerti kapan dia makan, kapan dia tidak. Kalau pemimpinnya rakus, makan semua, saudara. Meletus perutnya, saudara. Nggak tahan. Dan itu menimbulkan kejatuhan. Saya berdoa supaya Anda mengerti. Kenapa Sikem dan Sikar, Yesus dikatakan harus melewati daerah itu.
Seseorang telah bayar harganya berdasarkan janji Tuhan dalam hidupnya. Memang ujungnya Tuhan berkata pada saya, tidak, bukan jatahmu. Tapi saya yakin kerinduan hatinya, kemurniannya, kerinduannya supaya kotanya dilawat Tuhan, didengar Tuhan. Saya tidak akan heran kalau satu hari kita mendengar kota itu juga akan mengalami sebuah revival yang ajaib. Dalam kehidupan kita seperti itu. Saya berdoa, Tuhan akan buat kita makin matang dan makin dewasa. Nah, kota yang lain justru sebaliknya. Kita lihat Markus pasal yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-8. Kalau Anda sampai di Markus 8, lihat ayat 22. Sampai dengan ayat yang ke-26. Markus 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Judulnya Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Saudara, tahukah apa yang aneh dari ayat ini? Saya perlu jelaskan supaya nanti Anda bisa mengerti apa reaksi Yesus. Kampung atau kota Betsaida itu Tuhan sedang melewatinya, dan orang membawa kepadanya seorang yang buta. Nah, kalau orang membawa orang buta, biasanya kan berkata, Tuhan, celikkanlah matanya. Tuhan, bukalah matanya. Tapi orang Betsaida ini aneh. Mereka tidak berkata, celikkanlah matanya atau sembuhkanlah matanya. Mereka berkata, Tuhan. Mereka berkata, jamahlah dia. Sentuh dia, Tuhan. Mereka bukan hanya sekedar minta kesembuhan, tapi sebetulnya sudah ngatur Tuhan bagaimana kesembuhan terjadi. Lihat. Karena kalau kita membaca di Alkitab, Yesus kalau menyembuhkan orang, juga orang buta, tidak ada pola yang sama. Seringkali di tiap kota, di tiap orang berbeda, caranya berbeda-beda. Tapi hari itu, ada cara yang mereka minta. Mereka berkata, jamah dia Tuhan. Itu sudah ngatur Tuhan. Di Sikar atau Sikem, Yesus harus ke sana. Di Betsaida, dia sudah di sana, tapi orang-orangnya ngatur Tuhan. Gini Tuhan caranya, tumpangi tangan, nanti dia sembuh. Dan ini yang menghalangi sebetulnya Tuhan bekerja. Dan ini yang membuat satu kota tidak layak dikunjungi Tuhan. Ini yang membuat satu gereja akan dilewati oleh Tuhan. Ini yang membuat satu pribadi akan terlewatkan ketika dia melawat akan umatnya. Karena kita tidak pernah percaya kepadanya. Cara terbaik itu Tuhan yang punya. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Tuhan yang harus ngatur kita. Mari kita lihat lagi akan ayat ini. Saudara nanti akan mengerti reaksi Tuhan seperti apa. Dan mengapa dia bereaksi seperti itu. Saya ulang lagi. Ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. 23, aneh sekali. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Aneh. Mereka berkata, Tuhan, jamah dia. Mereka berkata, Tuhan, sembuhkan dengan cara jamah dia. Tuhan bereaksinya aneh.
Dia pegang tangan orang itu dan dibawanya keluar dari kampung itu. Sikar harus dikunjunginya, Betsaida ditinggalkannya. Kenapa? Tadi saya berkata, sebab mereka ngatur Tuhan. Mereka berkata, tumpangi tangan, jamah dia. Padahal Tuhan punya rencana yang berbeda. Ketika Tuhan punya rencana, punya cara yang berbeda, dan kita tidak bisa memahami, mengerti cara Tuhan itu. Saudara, kalau terus seperti itu, satu hari Tuhan akan berlalu dari hidup kita. Dan di situ tinggal tangisan, sedih, hancur hati kita. Mengapa saya berkata begitu? Baca lagi ayat ini. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu perhatikan, bukan menjamahnya. Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara sekarang mengerti kan? Betsaida berkata, Tuhan, ini orang buta, sembuhkan, caranya tumpangi tangan. Dia berkata, enggak. Kalau Tuhan pasti Semarang, Anda begitu, dia berkata, moh. Moh itu bahasa Semarang, saudara. Tidak ada di kamus. Moh. Tahu kan? Kata moh hanya dari Semarang. Moh. Dia pegang tangan orang buta itu, dibawa keluar. Di luar orang-orang yang mengatur dia, dia punya cara sendiri. Apa yang dia buat? Diludahi. Diludahi, baru tumpangi tangan. Menurut saya diludahi terus diucek-ucek, digosok-gosok. Ini yang tidak bisa dimengerti. Hari ini, kalau saya nantang Anda ke sini, tak ludahi saudara. Geger besok. Aku diyudoni pendeta nih. Untung tidak makan pete saya, saudara. Tuh kok makan pete, pingsan, jeblok. Loh kok orang kudus ora didoni mambu ora masih gitu. Ya kan saudara? Ora bener ini. Setan terus. Anda ngerti ya? Ini persoalan. Alkitab berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau dia selalu baru tiap pagi, dia Tuhan yang kreatif. Dan dia selalu punya cara untuk melakukan apa yang dia mau. Dan persoalannya, kita nggak pernah bisa melihat dan mengerti caranya. Dan Tuhan tidak mau berbantah dengan Betsaida. Sekalipun dia sudah ada di tengah-tengah kampung itu, dia bawa keluar orang buta itu, dia ludahi matanya, dia tumpangi tangan, dia berkata, sudah melihat belum? Ternyata belum jelas. Kayak pohon ya, jalan-jalan begini ya. Itu kalau orang Betsaida ngerti berkata, lah, sudah diludahi, nggak sembuh pula. Lalu ditumpangi tangan lagi kedua kali, baru melek. Kalau saudara ingin jadi kota dan pribadi yang dimana Tuhan harus datang ke saudara, belajar seperti Sikem dan Sikar, pegang pada janjinya dan bayar harganya. Bayarnya gimana Pak? Setiap orang akan diberitahu Tuhan caranya. Apa bagian kita yang harus dilakukan? Tapi kalau Anda jadi Betsaida, ini yang gawat. Berapa banyak orang-orang yang pernah mengalami lawatan Tuhan,
tapi kemudian membatasi Tuhan dengan cara berpikirnya dan pengalamannya. Kalau enggak begini bukan Tuhan, kalau enggak begini bukan Tuhan. Nah, semua yang mencoba untuk mengatur, mengendalikan Tuhan, ketika dia mau bergerak dengan sebuah movement yang baru, Anda akan ditinggal. Dan yang lebih sedih, lihat pada ayat yang terakhir, dikatakan ayat 26. Dan sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Dia berkata, jangan balik ke Betsaida. Kamu cerita pun mereka tidak akan percaya. Artinya Tuhan mencium sebuah aroma controlling spirit dari manusia yang mengerikan sekali. Yang tidak memberikan ruang buat Tuhan bergerak dengan bebas. Dan di situ dia nggak akan pernah bisa kembali lagi. Dan Tuhan berkata, kalaupun mereka dengar, mereka tidak akan pernah bisa percaya. Aroma controlling spirit yang mengerikan itu, yang membuat Tuhan berkata, jangan balik kampung itu. Saya berdoa hari ini, Tuhan akan bicara banyak. Dan jadilah umat yang selalu akan Tuhan berkata, aku harus datangi dia. Aku harus ke sana. Aku harus kunjungi dia. Tiap pagi aku harus berkati dia. Amen, saudara. Tutup Alkitab. Mari berdiri sama-sama. Saya pelajari cukup menarik sekali. Kata hineni. Saya harap Anda mengerti itu artinya, ini aku Tuhan. Aku yang adalah budakmu. Tapi budak bukan karena terpaksa. Karena aku cinta kepadamu. Baca di perjanjian lama itu, orang-orang seperti ini, dia bisa bebas. Tapi dia minta ditindik. Dia bilang, aku cinta Tuanku. Aku tidak mau meninggalkan dia. Banyak orang ketika menyanyikan lagu ini berkata, apa enaknya buat hidupmu? Saudara, Tuhan tidak pernah ingin menyengsarakan kita. Never. Dan teman saya ini berkata-kata hineni. Dari 3 unsur kata hineni. Dan dia berkata begini, saya pelajari Pak, ini menarik sekali. Kata hi yang pertama, itu artinya itu dari sebuah kata artinya anugerah, favor, kemurahan Tuhan. Kata ne yang kedua itu sebetulnya ikan. Dan ikan itu simbol jiwa-jiwa, tapi juga simbol multiplikasi, pelipat gandaan ikan. Dan ni yang ketiga adalah namanya tangan Tuhan sendiri. Jadi oleh karena tangan Tuhan memberikan kita sebuah anugerah kemurahan, kita mengalami sebuah pelipat gandaan yang luar biasa. Bayangin, di setiap salib yang dia sodorkan kepada kita, di belakangnya selalu ada mahkota. Sampai orang berkata, no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Di setiap jalan Kalvari yang paling sulit, yang Tuhan berkata lewati nak, ujungnya itu luar biasa. Sampai orang berkata, no pain, no gain. Kalau tidak ada kesakitan, tidak ada keuntungan didapat. Dia berkata, jadi hambaku nak, hineni. Ujungnya dia berkata, kalau itu sikap hatimu, tanganku akan kerja dalam hidupmu, memberikan sebuah favor anugerah, sehingga hidupmu mengalami pelipat gandaan yang luar biasa. Betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Tidak ada kejahatan, tidak ada apapun. Hari ini orang takut dengan yang namanya salib, penyangkalan diri, semua orang ketakutan. Sebab dia tidak kenal pribadi Tuhannya. Saya berdoa mulai hari ini, kenal Tuhan. Ketika dia berkata, beri nak, dia selalu berkata, maka kamu akan diberi. Berkati nak, maka kamu akan diberkati. Amen. Semua yang dia minta dari kehidupan kita, ujungnya itu membawa kebaikan buat kita. Dari pihak Tuhan, dia tidak kekurangan apapun. Dia Tuhan yang punya semuanya. Dan dia hanya mau berkata, ayo nak, berikan apa yang harus diberikan. Lakukan yang harus kau lakukan.
Tidak ada niatan untuk menghabisi kita. Ujungnya satu, memberikan sebuah kemuliaan yang ajaib buat kita. Biarkan hari ini tangannya bekerja, menghasilkan sebuah favor anugerah yang ajaib, dan hidupmu akan mengalami multiplikasi yang luar biasa. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Seringkali kita rancu, kita berkata, Pak, saya bukan budak. Saya anak Tuhan. Saya pangerannya. Saya bukan budak. Saya beritahu bahwa antara status dan sikap hati itu dua hal yang berbeda. Dalam kitab Esther ada seorang ratu bernama Wasti. Tidak ada orang yang meragukan bahwa dia ratu dan dia istri dari Ahasiweros, raja yang menguasai dari India sampai Ethiopia, penguasa dunia paling hebat dalam zamannya. Dan Wasti adalah seorang ratu. Satu hari raja berpesta dan dia undang Ratu Wasti. Dan ratunya mau berkata, saya ratu. Kenapa harus dipamerkan kepada rakyat jelata? Statusnya ratu, sikap hatinya ratu. Baca di Alkitab, dia terbuang. Raja mendapatkan penggantinya seorang bernama Esther. Tidak ada orang yang ragu dia seorang ratu. Tapi setiap kali dia bicara dengan rajanya, dia berkata, if it pleases the king. Sekiranya raja berkenan. Setiap kali dia bicara, dia berkata, if it pleases the king. Sekiranya engkau berkenan. Statusnya memang ratu. Sikap hatinya menghamba kepada rajanya. Kitab itu tidak pernah diberi nama kitab Wasti. Kalau Anda membaca sejarah Iran modern hari ini, nama Esther masuk. Kuburannya ada di Iran dan dihormati seluruh warga Iran. Bukan hanya orang Yahudi. Semua orang Iran menghormati. Dan berkata, Esther adalah our queen, ratu kami. Perkenan raja dia dapat bukan karena kecongkaan, karena statusnya, tapi karena sikap. Tidak peduli statusmu apa. Kalau hatimu hati hamba, itu akan membuat perbedaan. Karena hati hamba tidak pernah memanipulasi status dan kedudukannya untuk dirinya. Dia tahu tiap kali berhadapan dengan tuannya, dengan his master, sikapnya tetap menghamba dan merendahkan hati di depan Tuhan. Itu merupakan poin terbesar tiap kali kita bertemu dengan dia. Amen, saudara. Angkat tangan sekali lagi.